Nampaknya kalau hijacking kan, hijacking ini mungkin hijacking session. Hijacking, mari kita coba bikin di sini satu folder, kita coba git clear sini backslash, terus kita di sini tabel hijacking. Hijacking atau apa ya? Hijacking huruf kecil loh semuanya loh. RNF hijacking, aku mau bikin loh, kenapa nggak mau bisa directory RF dong. Aku mau bikin making directory-nya itu hurufnya harus kecil juga, menyesuaikan dengan mesin. Hijacking, cd hijacking, dan kita coba lihat di sini mesinnya author Theones by Aguntan Aza, bintang Aza. Getting root access can allow you to read the flag. Wow. Luckily, there is a Python file that you might like to play with. Are you sure? Ini sepertinya bermain dengan Python. Nah, kita coba lihat. Bermain dengan Python. Okay. Through social engineering, we've got the credential to use on the SSL server. SSL running on the server. Saturn. Okay. Kita SSH people CTF namanya, kita akan SSH ke sini, copy SSH Pico CTF positif, ini kita bikin daspi untuk portnya, kita enter and yes, then we copy the password here. Let's copy this password and paste it here and boom, we got here. Ini sepertinya challenge seperti ini, jadi hijacking ini kita coba bikin satu ini. Intinya itu SSH hijacking. SSH to the server. Lah kok ini? Ini mau kita copy untuk membuktikan bahwa kita melakukan SSH semacam begini ya. Ini bisa kita hapus sampai di sini. Yes, ya, di sini kita coba hapus pakai titik backslash sini ya. Nah, kita lihat itu social engineering. Terus kita mau ngapain nih? Kita mau lihat nih si Pico CTF ini mau apa. Coba kita lihat dulu di clear LSMLA. Oh, ada server.py. Oke, mari kita coba lihat. Copy. Tapi ini punya unsroot. Root doang. Emang bisa kita kalau pakai root server.py? ./server.py mana bisa kan? Item 3 .server.py tuh, ping not found, traceback server.py error no address associated with hostname. Tapi dia punya unsroot. Let's try. We got this. Oh, ini kalau ls doang nggak kelihatan ya karena dia titik di depannya. Kita pastikan ke sini, terus kita tambahkan di sini there is .server.py .474. Baca dulu dia apa apanya. retrieve.cat.server.py
import base64, import OS, import socket IP pacotctf.org, respon OS.c IP nya ini. Tadi dia bilang di sini host server line 1 in module host info socket get address info no others associated with host name. Getting IP from domain name, host address, str host info yang kedua. Host info ini dari mana? Socket.get socketnya dia nggak dapat nih. Hello, this is part of information of host info. Gimana nih ya? Apa yang bisa di sini kita habis ya? Di sini untuk yang kalau yang biasanya untuk kelas CTF yang sering kita habis itu adalah satu, dia ada nge-import library di sini. Ada dia import library yang bisa kita habis kalau kita bisa nulis. Contohnya kita bisa nulis di OS, atau kita bisa nulis di socket, atau kita bisa nulis di base64. Biasanya sini ada file base64.py. Mari kita coba library Python itu gimana kita cek ya. Find /min bintang base64 bintang 2/dev/no. Ini untuk kalau error dia nggak bisa ditampilin. Oke, ini ada beberapa, ada user bin base64, kayaknya bukan itu karena ini filenya itu binary. Jadi kalau kita lihat di sini file ini dia binary, sementara kalau ini kita harus menggunakan Python itu mungkin dia ada di sini library 38 base64 base64.py. jadi kalau kita bikin di sini yang lebih detail mungkin lebih cepat ke satu file ya. base64.py ini lebih dapat ke satu file. Nah ini dia, kita coba copy, ini kita tulis di library-nya. Jadi library path-nya itu di situ ya. Oke, find library from import on the script. Oke, kita tahu ada di Python 3.8. Kita copy di sini Python 3.8-nya. Saya coba klik, terus dia mau ls-min la. Kita lihat di library ini, kalau dia di library ini harusnya yang tadi function seperti OS, socket, base64 tuh ada di satu folder ini. Kalau enggak sih harusnya sih dia dapat. Nah, aku mau lihat OPQRS token di sini ada OPQRS socket, harusnya tidak ada socket. Bisa nggak kita tulis di socket? Socket cuma bisa read, nggak bisa OS, import OS, OPQOS cuma bisa read. Jadi kita cuma base64 yang bisa. Kayaknya mudah-mudahan base64 yang bisa. Kalau nggak bisa juga kita nggak tahu lagi mana. Base64 ya kan, ini dia nih, ini yang sering terjadi di CTF-an ya, kalau main di CTF. Jadi import kalau nggak bisa ini bisa nulis nih kita nih berarti nih. Jadi kalau bisa di sini kita bisa pakai base64, lihat bahwa ini adalah we can write gitu. Jadi kita bikin di sini and checking the permission so the file can be written or modified, can be modified gitu aja lah, modified
let's do some function some function. Function apa definition ya kalau istilahnya ini, dia bisa ditulis nih si base 64 nya, jadi kita bisa di sini udah bisa kita export. This is very easy. Nah, kita coba bikin di sini, kita coba vim, apakah kamu ada vim base 64.py. Ini loh, copy vim ini slash base 64.py, boom. Encoding kita coba di import array-nya ini aja lah, kita bikin di sini. Setelah import kita coba enter insert dulu, kita pencet I dulu supaya bisa insert, terus kita bikin di sini import os.system cp/bin/bus apa yang cp ya, langsung aja kita chmod ya, langsung chmod plus s/bin/bus gitu ya, bisa nggak ya, I don't know, that's right. Step ini enter, terus kita jalankan .server Python 3 .server.py. Kita coba ls dulu ya, Ctrl C, ls-bin/bus. Kita coba lihat dulu /bin/busnya itu sudah ada permission suite nggak. Kalau dia belum ya, jadi di sini belum ada huruf S karena ini punya Android, jadi belum bisa kita abuse untuk bikin dia untuk dapat root cell. Jadi kita coba jalankan si Python ini, boom. Terus info changing permission of bin bus operation not permitted. Operation not permitted, apa kita disuruh jalanin pakai sudo password Python CTF, passwordnya tadi adanya copy, 3 menit lagi kita shift enter. Sorry, user Python CTF not allowed to issue password on challenge. Sudo min l ada kok Python. Oh gini cara makainya, itu pakainya kayak gini bang bro. Sudo, nah ini harus kita catat. Kita coba lihat di sini ls-min/bin/bus, harusnya dia sudah warna merah. Itu dia hasilnya. 2 menit. /bin/ kita coba cat dulu tadi sini, cat slash mana tadi sini user Python, mana tadi dia ini copy cat ini. Nah kita coba nambahin, kita cuma untuk write up-nya aja nih ya. Ini kita cuma nambahin 2 ini aja. Copy for the write up, kita tulis di sini. Terus kita sudah jalan, tinggal ngejalanin tadi /bin/bus min-p ls-min-la cd/root ls-min-la .let.txt, boom. Harusnya dapat, kita langsung copy
Nah, bisa coba jelasin di sini paling nggak kita dapat pattern. Oke. Nice, easy kalau pattern-pattern begini mah. Asik, sombong dia ya. Sombong dia. Jadi kita coba di sini apa yang kita lakukan di sini. Let's do some let's add some code, some equivalent, add a few lines to the file to base 64 file. Mana dia di sini? User loop ini dia harusnya di sini biar agak keren ya. Sequence. Nah ini dia. Pas. Gini aja ya, harusnya bisa lah kalian ngerti ya. Ini harusnya kalian tulis di pas di bagian import atau di bagian mananya, nanti kalian udah tahu lah ya. Tugasnya ini dia akan membuat /bin/bash itu menjadi binary suite, karena suite-nya itu dia /bin ini itu dia jadi suite file gitu. Dia tadi nggak berhasil itu karena gue kira ini udah ternyata ada di sudonya di sini, sudo min l nya, ternyata dia pakai sudo min l. Ini yang pertama harusnya kita cek. Ini yang pertama sekali kita cek bahwa dia itu bisa menjalankan itu gitu di sini. Nah ini yang sebenarnya pengecekannya gitu. Dulu kalian tadi cuma melihat di .server.py, tapi .server.py kalau dia suite file harusnya dia bisa. Coba kita cek lagi di server kita ini, bisa nanti kita otomasi cd/com cd di close langsung putus. Nah harusnya si .server.py nya itu plus s. Nah kalau dia plus s di situ udah langsung dapat tadi tuh, nggak perlu pattern, harusnya tinggal ngeket si flagnya bisa dari situ. Di sini gue masuk langsung sebagai rootnya ini, si busnya ini gitu guys. Jadi kita dapat flagnya di sini. Untuk write-up aku nggak akan share flagnya, jadi kalian bisa semuanya di sini kalian udah dapat nih flagnya, kalian tinggal klik sini dapat aja kan di stop bisa. Cuman kalau untuk kalian mau lihat di GitHub ini gua hapus ya guys ya, sorry ya. Atau gue bikin aja lah redacted. Kita respect redacted. Oke, mudah-mudahan sih nggak ada masalah sih ya. Saya update this. Let's try cd.slash and git up here, git commit and adding child hijacking git push me again. Lah apa maksudnya nih? Oke, selesai. Nah dia coba kita lihat lagi di paket CTF udah ada hijacking dari ininya. Ini doang lah ya, udah canggih lah ini ya, kira-kira ini apa dari ini di sini nih.